sebaiknya kita baru mendahului mulai berdoa dimulai. Amin. Berdoa. Oke, terima kasih. Oke, hari ini yang berangkat siapa? Oke, hari ini yang berangkat siapa? Farel sama Grace apa? Farel. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Surga. Silakan kita menyanyikan lagu. Bilangan bulan. Ini nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran kali pada hari ini kalian nanti akan bisa melakukan yang namanya operasi perkalian dan pembagian bilangan bulan, dan juga bisa menerapkan atau memecahkan yang terkait permasalahan data dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di pembelajaran kali ini kalian itu akan ada challenge ya. Challenge itu juga nanti bisa bergrup seperti itu. Jadi nanti kalian dalam artian kalian harus diskusi aktif satu sama lain. Setelah itu nanti kalian bisa mempresentasikan atau menjawab pertanyaan atau dari challenge yang nanti diberikan. Pada saat diskusi juga nanti akan saya amati terkait sikap dan juga keaktifan kalian, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada yang bisa menyebutkan pentingnya atau manfaat kalian belajar perkalian dan pembagian. Ada yang tahu nggak? Ya. Contohnya kalian menggunakan perkalian dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya kartu belanja, oke. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Banyak nggak yang kita di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perkalian? Banyak. Oke, benar tadi ada yang boleh sambil belanja. Bahkan nggak cuma berbelanja ya. Apapun itu pekerjaan apapun itu pasti akan banyak yang berkaitan sama perkalian ya, di dunia ekonomi dan lain-lain. Nah ini contohnya ya. Ini kan perkalian ya. Perkalian dan pembagian. Ada baju nanti dimasukin ke dalam kotak-kotak yang diberikan ke dalam dus, atau dibalik posisinya. Kalau misalkan satu dus ini ada berapa baju, berarti kalau punya berapa dus berarti punya banyak berapa baju seperti ya. Nah itu contoh, salah satu contoh ketika kalian belajar perkalian dan pembagian. Jadi nanti kalian bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi kalian bisa menggunakan konsep perkalian pembagian bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari. Kalau kalian sebelumnya di SD sudah belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat, saya mau review dulu. Ada yang sudah hafal perkalian belum? Katakan yang dalam perkalian itu, yang dalam perkalian maksudnya misalkan 6 kali 7. Ada yang sudah pernah diajarin pakai jari? Nah, oke. Caranya gimana? Contoh 6 kali 7, berarti gimana? Ini kan tangan kita ada berapa? 5 ya. Ini kan masing-masing tangan kita ada 5. Berarti kalau 6 kali 7 berarti habis 5 berapa? Habis 5 berapa? 6, ya kan? Ini kan yang 6, berarti yang satunya lagi tinggal yang 7. Sama, tangan kita kan dari sini udah 5. Berarti lanjutannya adalah 6, 7. Jelas bilang 6 kali 7 jadi 6, yang satunya 6, 7. Makanya hanya bisa untuk yang sekalian 6 ke atas. Oke? Ya, sekarang kalian lihat jari yang menekuk ada berapa? Ada 3. Berarti artinya apa? 30. Sedangkan yang berdiri diapain? Iya betul, dikalikan 3 kali 4 berapa? 12. 3 tambah 12 berapa? Nah,
2. Jadi 6 kali 7 40. Nah, sekarang bagaimana, apa bedanya dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat? Nah, jadi perkalian dan pembagian bilangan bulat itu punya konsep yang sama. Jadi perkalian dan pembagiannya yang dimaksud ya, perkalian dan pembagiannya itu punya konsep yang sama. Nah, hasilnya dari perkalian dan pembagian dua bilangan bulat itu dapat ditentukan berdasarkan tanda dari bilangannya. Nah, masih dengan konsep yang sama seperti operasi penjumlahan dan pengulangan, yaitu dengan kalau tanda positif itu kebaikan, tanda negatif itu keburukan. Nah, bedanya nanti dengan aturan penjumlahan dan pengulangan adalah yang di sini. Ya. Jadi kalau ada tanda dikali atau dibagi, itu kita konsepnya menggunakan kata dinyatakan. Gitu ya. Jadi nanti ada sedikit perbedaan, sama-sama baik buruk untuk plus minusnya. Positif itu kebaikan, negatif itu keburukan. Cuma nanti bedanya ketika dikali atau dibagi itu ini dinyatakan atau kita baca sebagai dinyatakan. Gitu ya. Kalian lihat dulu. Benar. Kelihatan nggak sampai belakang? Ada gambar apa? Gambar apa? Iya, orang tahu. Ini kelihatan jelas nggak? Siapa orangnya itu profesinya apa? Hakim. Nah, ada yang mau cerita jadi hakim nggak? Yang benar jadi hakim? Ada nggak? Hah? Ada yang gambar kedua ini tentang apa? Iya, masyarakat ya. Nah, jadi apa sih hubungannya hakim dan masyarakat ini? Nah, ini ada hubungannya sama nanti konsep perkalian sama pembagian bilangan bulat. Oke, kalau ada bilangan positif dikali bilangan positif atau bilangan positif dibagi bilangan positif, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, tadi kita pakai analogi tadi ya. Bilangan positif tadi kan dimisalkan sebagai apa? Kebaikan. Kali ini atau bagi dinyatakan, gitu kan? Terus positif berarti kebaikan. Jadi kalau kayak hakim atau kalau kita dalam masyarakat, kalau ada sebuah kebaikan, terus kita katakan atau dinyatakan itu adalah sebagai kebaikan. Berarti itu artinya gimana? Ada orang baik, ada kebaikan, terus kita nyatakan, kita katakan bahwa memang itu adalah orang baik. Berarti itu artinya kalian itu bagaimana? Baik, jelas. Berarti kan kalau misalkan sebagai hakim gitu ya, kalau itu kalian sebagai hakim atau kalian dalam masyarakat, ketika ada orang baik, terus kalian bilang itu baik, berarti artinya kalian baik, jelas. Berarti kalau hasilnya baik, berarti atau hakimnya baik gitu ya. Hakim ada orang baik dinyatakan baik, ada orang benar dinyatakan benar, berarti kan hakimnya baik, benar. Berarti kalau bilangan positif dikali bilangan positif atau bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya jadi apa? Baik atau apa? Positif. Nah, kalian boleh bisa langsung nih di catatan kalian. Berarti yang pertama kita dapat apa? Aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Aturan yang pertama apa tadi? Kalau ada bilangan positif dikali atau dibagi positif, hasilnya tadi menjadi apa? Jadi positif. Ini ya, berarti kalau ada bilangan positif dikali positif itu hasilnya positif. Begitu pula ada bilangan positif dibagi positif itu juga hasilnya positif. Contohnya kalau 8 kan positif dikali 2 positif ya hasilnya 16-nya positif. 24 positif, 4-nya positif, hasilnya pembagiannya sama, cara pembagiannya sama. Yang membedakan nanti tadi sesuai aturannya. Nah, ini namanya juga hasilnya positif. Oke, yang kedua, kondisi yang kedua. Nah, bagaimana kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif?
atau bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Analoginya seperti kalau ada sebuah keburukan terus dinyatakan bahwa emang itu adalah buruk, berarti gimana? Iya, maksudnya posisi kalian sebagai hakim, kalau dalam masuk ke hakim ada orang buruk, terus kalian nyatakan buruk, berarti kalian sebagai hakim atau sebagai masyarakat di situ kalian bertindak yang benar apa yang salah? Baik, ya enggak? Kalau kalian misalkan nggak harus jadi hakim ya, misalkan kalian jadi anggota masyarakat yang kalian tahu nih teman kalian ini buruk, terus kalian nyatakan buruk, berarti kalian sebagai teman itu berarti bagaimana? Baik, karena kan dia kalian mengingatkan gitu kan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, ya enggak? Jelas? Aturan kedua gimana? Ada yang bisa diikuti nggak? Oke. Oke, tuh negatif dikali atau dibagi negatif hasilnya positif. Contohnya bagaimana? Nah, ini bisa kalian amati. Contohnya sama gitu ya. Jadi perkaliannya sama, 9 kali 4 kan atau 36 gitu ya. Nah kalau ada min 9 dikali 4 ya hasilnya positif 30. Nah coba kalian jawab hasilnya apa? Kalian mau posisikan sebagai ininya ya, hakimnya gitu ya, atau penentunya gitu ya. Gimana? Hasilnya? Kenapa negatif? Kenapa negatif? Bagaimana gimana? Karena kalau orang baik terus dinyatakan buruk. Berarti kalian sebagai hakim atau sebagai warga apa? Salah. Iya. Jelas? Ada orang baik tapi dinyatakan buruk atau dinyatakan bersalah. Berarti kalian sebagai hakim gimana? Jelas? Berarti kalian sebagai orang juga atau sebagai warga salah. Paham? Teman kalian baik tapi kalian anggap dia buruk. Jelas? Berarti gimana? Kalian salah. Berarti hasilnya apa? Berarti aturan ketiga bisa disebutkan? Positif dikali atau hasilnya? Nah, kondisi yang terakhir sama jawabannya, sama aja yang mana? Ini kan ada dua nih udah nih. Hasilnya jadi apa? Negatif atau positif? Kenapa negatif? Analoginya? Iya, jadi kalau ada orang ini kebalikannya dari nomor 3 ya. Tapi hasilnya sama-sama apa? Negatif. Kenapa? Analoginya kalau ada orang yang bersalah tapi malah dinyatakan baik. Nah, berarti gimana kalian kalau jadi hakim kayak gitu? Bilangan negatif dikali atau dibagi positif hasilnya ini ya, negatif. Sudah siap semua berarti? Paham aturan perkalian dan perkalian bulat? Siap? Oke, kalau kalian sudah siap, saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Habis ini saya akan mulai tantangannya. Oke. Saya minta kejujuran kalian, apa yang sudah kalian alami pada saat di SD. Oke. Nah, tadi kalian untuk aturan bilangan bulatnya sudah memahami. Nah, saya ingin kalian jujur. Saya akan sebutkan 4 kategori. Nah, nanti kalian jujur termasuk ke kategori yang ada. Paham ya? Oke. Yang pertama, kategori pertama itu kalian ini sudah bisa, ya, sudah bisa perkaliannya yang dan pembagian yang bersusun. Jadi kalian sudah bisa perkalian bersusun sama pembagian yang bersusun. Itu kategori pertama. Oke. Kategori kedua sudah bisa perkalian tapi
belum bisa pembagian. Oke, kategori ketiga belum bisa perkalian tapi sudah bisa pembagian. Nah, kategori yang keempat belum bisa perkalian dan pembagian. Oke, ini sesuai dengan kemampuan yang kalian sudah dapatkan pada saat SD ya. Jadi kalian ini masuk kategori mana supaya apa? Supaya nanti saya akan bisa lebih fokus untuk membantu dari kategori tertentu. Jelas? Oke, kita mulai pendataan ya. Yang termasuk kategori 1 silakan angkat tangan. Oke, yang termasuk kategori 1 silakan boleh angkat tangan. Kategori 1 silakan boleh dibawa LKPD dan alat tulisnya. Untuk berdiri dulu kalian angkat dulu. Oke. Nah, sedangkan yang belum jawab boleh pindah dulu ke sini. Ya. Ya, yang belum jawab bisa geser ke sini dulu. Ini di sini nggak apa-apa jadi satu apa? Di sini jadi satu. Yang mau mungkin jadi satu ke baris ke sini. Udah kamu sini aja. Ya, ke belakang jadi satu baris. Oke, silakan yang kategori 1 boleh pindah ke barisan sebelah sini dulunya. Oke, setelah boleh dulu. Oke, saya lanjut ya yang termasuk kategori 2, cum. Kategori 2. Oke, kategori 2. Kategori 2. Oke. Oke, saya kamu berapa? 4. Kamu 3. Kamu 3. Kamu. Oke. Baik, yang kategori 4 boleh putar ke sini. Kamu 2 ya. Ya. Oke, sudah. Oke. Untuk yang kategori 1, 2, 3, dan 4 sudah. Nah, saya jelaskan dulu make change-nya dulu ya. Oke. Saya jelaskan dulu make change-nya dulu. Ya. Nah, silakan nanti yang ini boleh berdua-berdua. Ya. Oke, jangan ditekan dulu ya. Make change. Tahu arti make change nggak? Apa? Jadi kalau kalian lihat di LKPD-nya bahwa jawaban dari setiap soal itu nanti akan menjadi soal di nomor selanjutnya. Jelas? Oke? Iya, jadi kalau nanti kalian jawabannya apa? Salah, maka nanti kalian untuk soal yang selanjutnya tidak akan lanjut next ke selanjutnya. Nah, ini LKPD ini hanya untuk alat bantu biar kalian itu mencatatnya lebih mudah jawabannya. Nah, jawaban kalian nanti kalian inputkan melalui LMS. Ya, kenapa? Karena LMS itu nanti akan mendeteksi jawaban kalian sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, dia nanti akan lanjut. Kalau jawaban kalian masih kurang teliti, itu nanti dia akan stuck di soal tersebut. Nah, makanya nanti kalian berdiskusi. Jelas? Game match-nya seperti itu. Nah, aturannya tadi kalau misalkan nanti jawabannya negatif, kalian misalkan jawabannya min 50, berarti min 50 ya. Min 50 tanpa spasi. Tanda negatif atau tanda strip gitu ya, 50 tanpa spasi. Kalau jawabannya ribuan, misalkan 5000, berarti kalian jawab angkanya saja tanpa tanda baca apapun. Jelas? Paham? Oke, silakan yang kelompok sini bisa membentuk kelompok. Boleh ambil HP-nya. Oke. Nah, yang di sini kita belajar dulu pembagian bilangan. Benar ya? Yang kategori 2 dan 4 kita belajar dulu pembagian bilangan bulan. Oke. Kita mulai untuk yang kelompok 2 dan 4 dulu ya. Kelompok 2 dan 4 kita belajar pembagian. Kalau ada 3 28 dibagi 16. Berarti kan kayak gini. Nah, jadi yang 3328 nya di dalam, 16 nya yang di luar. Oke.
Yang ngomong 2 dan 4 silakan. Cara pembagian adalah kalau ini 16 berarti kita ambil 2 digit dulu. 2 digitnya berarti berapa? 33. Nah, sekarang kalian cari 16 dikali berapa yang mendekati 33. Dibagi 16 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus gimana? Boleh pinjam atau menukar. Jadi berapa sekarang? 12. Nah, 12 dibagi 16 bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa nanti gimana? Berapa? Kalau sudah turun 1 tapi nggak bisa, nah itu harus apa? Boleh hitung lagi nggak? Tidak boleh. Terus gimana Pak? Nah atasnya kalau nggak bisa berarti apa? Jelas? Matematika itu mengajarkan untuk apa? Untuk 1/1. Nggak boleh Pak. Terus nggak boleh berduanya turun sekali. Jadi turun angka 2 itu udah turun. Kalau nggak bisa dibagi berarti jadi berapa? Iya 0. 128 dibagi 16. Kalian coba lagi berarti 16 kali berapa yang mendekati 128. Kali 8. Oke, kenapa kali 8? Hasilnya berapa kalau kali 8? Jelas? Paham? Oke, silakan yang tadi kloter 2 silakan boleh berkelompok 2 sampai 3 orang langsung mengerjakan esensi. Nah, saya berikan soal kalian susun. Langkah pertama adalah susunnya. Nah, langkah pertama itu 8 kali dibagi 2 dikali susun dikali 8 kali itu berapa? Oke, betul 24. Nah, kalau 24 berarti 4-nya yang kalian tulis. Kalau 4-nya tulis, nah 2-nya kan simpan. Kalian tulis di atas. Oke, nah sudah. Terus lanjut 8 kali 6 berapa? Nah, 8 kali 6 kan dua-duanya di atas 6 nih. Bisa pakai tangan tadi kalau mau bisa kalian. Ini berapa? Ini berapa sekarang? 50. Berarti kalau 50 berarti yang ditulis 0 ya. 5-nya simpen lagi. Kenapa? Karena kita belum sampai paling depan. Oke, lanjut. Sekarang 8 kali 4 berapa? Betul, 52. Nah, tadi ada juga nggak? Nah, kapan tinggal ya? 30. Nah, udah yang paling depan belum? Enggak, lagi kali ada yang paling depan. Kalau sudah yang Oke, buat semua kelompok, kalau nanti ada yang Pak, ini saya mau di soal ini stuck ya. Nah, nanti boleh tanya ke saya nggak apa-apa. Ya. Kalian mau cross check jawaban di LMS ya. Kalau jawaban kalian benar, dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Banyak bagian dari dia sudah 8. Ikutin terus. Berhenti ya. Jawabannya akan diajari ya, jawabannya akan diajar. Nah, ya. Nah, ya benar kan? Itu beda. Ya. Terus berarti ini jawabannya belum selesai. Tapi kalau ada yang berhenti, berarti kemungkinan jawabannya yang salah. Paham ya? Nah, kalau sampai N berarti jawabannya ada yang salah. Oke, silakan. Yang mau masuk dulu. Next.
Ya, selesai. Ya, benar. Silakan lanjut nomor 2. Yang mau melanjutkan. Kita masuknya 12. Ya, betul. Silakan. Next nomor 3. Silakan dilanjutkan. Berarti kalian tulis 12 kali 40 jawabannya berapa? Di bawahnya nggak apa-apa. Ini yang pasti di bawahnya nggak apa-apa. Betul. Next. Kita cek negatif 36. Benar salah negatif 36 sekalian. Benar. Ya, betul. Next. Next, betul. Negatif berapa? 47 25. Kan? Akhir. Nomor 8 di bawahnya ada 8. Positif. Kita lihat ya. 105-nya positif. Oke, ya. Sudah semua. Oke, sampai tahu semuanya? Kalian sudah tahu semuanya? Ya, berarti kalau kalian sampai tahu semuanya, kita beri plus buat kalian semua, yuk. Berarti kalian sudah menyelesaikan make change-nya, tantangannya. Oke. Nah, perlu dilihat lagi ya aturannya. Nanti pada saat menjawab plus kali plus hasilnya apa? Positif. Min kali min positif juga. Plus kali min negatif. Min kali plus negatif. Itu ya. Change-nya sekarang kita melakukan asesmen formatif perkalian dan pembagian bilangan bulat untuk mengecek pemahaman kalian terkait perkalian dan apa pembagian bilangan bulat. Satu. Oke, kalian sudah selesai semua mengerjakan asesmen formatifnya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang menyampaikan coba kalian perasaan kalian belajar hari ini bagaimana? Nah, kalian ada yang pusing nggak? Ada yang pusing nggak? Ada. Kenapa pusing? Berdasarkan pandangannya tadi ya. Ada yang stuck nggak? Stuck ada. Oke, terus perasaan kalian setelah berhasil nih dari 1 sampai 8 menakutkan gitu loh. Apa yang kalian rasakan? Berapa? Berapa minggu baru, terus bangga pada diri sendiri, kayak bangga menuntaskan 8 pertanyaan yang itu ibaratnya urutan, kalau jawabannya salah kalian nggak bisa lanjut gitu. Bangga. Oke, anak-anak. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.